Halo sahabat belajar, kembali lagi di channel Trik Matematika bersama saya Aris Munandar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang materi eksponen atau bilangan berpangkat. Eksponen seringkali digunakan oleh para peneliti untuk memudahkan dalam menulis angka. Misalnya, ada seorang peneliti luar angkasa yang sedang melakukan pengukuran jarak antara bumi dengan Mars. Kamu tahu kan seberapa jauh jaraknya? Ya, jaraknya berjuta-juta kilometer. Nah, supaya mudah dalam menulisnya, maka para peneliti menggunakan eksponen. Jadi, jarak yang berjuta-juta tadi oleh peneliti ditulis dalam bentuk eksponen. Nah, seperti apa sih eksponen itu? Ayo mari kita bahas bersama-sama. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Ya, semacam perkalian yang diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Sebenarnya, memahami eksponen tidak cukup hanya hafal masalah perkalian saja. Kamu juga harus memahami sifat-sifat dan bentuk lainnya dalam eksponen. Oke, sebelum kita ketahui apa saja sifat-sifat eksponen itu, ayo kita ketahui dulu bentuk umum eksponen. Ayo disimak baik-baik ya. Jadi kita lihat bersama, bentuk umum dari eksponen itu adalah A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, A itu kita sebut sebagai bilangan pokok, dan N itu bilangan pangkat. Oke, dalam memahami eksponen, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat eksponen itu sendiri. Sifat-sifat eksponen sangat penting karena memiliki peran utama dalam dunia perpangkatan. Sekarang kita lihat seperti apa ya sifat-sifatnya. Jadi, sebelum kita membahas sifat-sifatnya, kita nyatakan dulu untuk setiap A, B bilangan real, dan N, M bilangan bulat, berlaku aturan berikut. Jadi sifat yang pertama itu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N tambah M. Jadi pangkatnya kita tambah ya. Contohnya, misal saya punya X pangkat 2 dikali X pangkat 3, itu pangkatnya langsung kita tambah 2 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah X berpangkat 5. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, A pangkat N per A pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikurang M. Jadi pangkatnya kita kurangkan ya. Saya kasih contoh. Misalnya Y berpangkat 3 per Y berpangkat 2, itu hasilnya adalah Y 3 dikurang 2. Jadi pangkatnya kita kurang, sehingga hasilnya adalah Y pangkat 1, atau kita tulis saja Y. Nah, untuk sifat yang ketiga, kita lihat sama-sama. A pangkat N dalam kurung pangkat M itu sama dengan A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya langsung kita kali. Contohnya, misalnya saya punya soal Z berpangkat 3, kemudian dia berpangkat lagi misalnya pangkat 5, maka hasilnya itu Z berpangkat 3 dikali 5. Jadi hasilnya adalah Z berpangkat 15. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke sifat yang keempat. Akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A berpangkat N per M.
Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, misalnya seperti ini teman-teman. Nah, akar pangkat 4 dari A pangkat 8 itu, maka hasilnya adalah A berpangkat 8 per 4. Jadi 8-nya di atas, kemudian ini 4-nya di bawah. Sehingga kita dapatkan hasil A berpangkat 2. Nah, sifat selanjutnya seper A berpangkat N sama dengan A pangkat minus N. Jadi ketika dia berada di bawah atau dia penyebut kita naikkan ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, misalnya di sini pangkatnya negatif, dia naik ke atas, dia berubah tanda menjadi positif. Nah, saya kasih contoh, misalnya seperti ini. Seper M pangkat 3. Maka ini saya bisa ubah menjadi M pangkat minus 3. Begitupun sebaliknya, misalnya saya punya soal seperti ini, N pangkat 2. Nah, saya bisa ubah menjadi seper N pangkatnya, saya ubah tandanya menjadi pangkat minus 2. Sampai di sini paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya sifat yang keenam yang akan kita bahas. A kali B berpangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi N ini milik semua yang ada di dalam di sini, di dalam kurung. Nah, saya kasih contoh. Misalnya X, Y, Z berpangkat 3. Nah, itu sama dengan X berpangkat 3 dikali Y berpangkat 3 dikali Z berpangkat 3. Jadi pangkat 3 ini adalah milik semua variabel yang ada di dalam kurung. Misalnya kalau saya kasih contoh yang bentuk angka 2. Nah, sifat selanjutnya yang akan kita bahas adalah A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Jadi semua yang berpangkat 0, bilangan yang berpangkat 0 itu asalkan bukan 0, itu hasilnya adalah 1. Contohnya seperti ini. Misalnya 5 berpangkat 0, hasilnya adalah 1. Contoh lainnya, misalnya minus 3 berpangkat 0, hasilnya juga 1. Nah, syaratnya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu ya teman-teman. Nah, sifat yang terakhir yang kita dari sifat eksponen itu adalah 0 pangkat N itu sama dengan 0. Dengan syarat N lebih dari 0 atau positif ya. Saya kasih contoh. Misalnya 0 berpangkat 3, itu hasilnya tetap 0 ya. Nah, karena kalau kita ubah ke bentuk umumnya ini 0 kali 0 kali 0, nah, tetap 0. Misalnya 0 pangkat 1000. Nah, ini hasilnya juga sama dengan 0. Jadi kita sudah membahas 8 sifat eksponen. Nah, selanjutnya saya akan berikan contoh soal campuran sifat-sifat eksponen. Nah, misalnya soalnya seperti ini. 6A pangkat 3 kemudian berpangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa? Nah, mari kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan panjang. Jadi kita tulis seperti ini, per 2A pangkat 4. Nah, ini kita tulis. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, sifat-sifat eksponen
Kalau seperti ini, artinya semua yang di dalam ini berpangkat 2. Berarti kita bisa tulis 6 pangkat 2, terus A pangkat 3 ini juga berpangkat 2. Nah, yang di bawah kita tulis ulang. 6 pangkat 2. Nah, terus ini juga adalah sifat eksponen. Kalau seperti ini berarti pangkatnya langsung kita kali. Sehingga hasilnya adalah A pangkat 3 dikali 2 ya. Nah, seperti ini. Kita dapatkan hasilnya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 ya. Nah, selanjutnya kita bisa pakai sifat eksponen lagi untuk menyelesaikan ini. Jadi ini 6 pangkat 2 dibagi 2 bisa kita selesaikan dahulu. 6 pangkat 2 itu 36. 36 dibagi 2 itu hasilnya adalah berapa teman-teman? 18 ya. Benar sekali. Nah, untuk yang ini A pangkat 6-nya dengan A pangkat 4 kita juga bisa selesaikan dengan cara seperti apa? Yang pangkat 4 itu, yang ini kita naikkan ke atas pakai sifat eksponen sehingga pangkatnya berubah tanda menjadi negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pakai lagi sifat eksponen. Pangkatnya langsung kita tambah ya. Iya, kita tambah ya. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya 18. A berpangkat 6 ditambah minus 4, itu hasilnya adalah sama dengan 6 kurang 4 ya. Hasilnya adalah 2. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Jadi saya kasih contoh lagi satu untuk soal campurannya. Campuran penggunaan sifat-sifat eksponen. Nah, soalnya seperti ini teman-teman. P berpangkat 2, Q berpangkat 2, R berpangkat 5. Per P pangkat minus 2 dikali Q dikali R berpangkat 3. Jadi cara penyelesaiannya ini kita selesaikan dulu yang di bawah, yang dalam kurung ini. Nah, kita sudah pelajari tadi sifat eksponen. Nah, kalau dalam kurung terus berpangkat artinya semua variabel yang di dalam itu berpangkat 3. Jadi yang di atas kita tulis ulang dulu. Kemudian yang di bawah kita pangkat 3 kan semua, sehingga hasilnya ini minus 2 berpangkat 3 dikali Q berpangkat 3 dikali R berpangkat 3. Hasilnya tulis ulang lagi. Nah, ini kita bisa pakai sifat eksponen lagi. Kalau seperti ini langsung kita kali pangkatnya ya, sehingga hasilnya minus 2 dikali 3 itu minus 6 ya. Nah, ini Q pangkat 3, terus R pangkat 3. Nah, kalau seperti ini diapakan lagi? Nah, kita pasang-pasangkan. Kita selesaikan P dengan P, Q dengan Q, R dengan R. Nah, masih ingat kan tadi sifat eksponen? Kalau ini mau kita naikkan ke atas, pangkatnya berubah iya, berubah tanda, benar sekali. Nah, P tambah 6 ya, atau pangkat 6 ya. Terus Q pangkat 2, ini Q pangkat minus 3. Terus R pangkat 5, yang ini naik ke atas, dia berubah tanda menjadi minus 3. Nah, sekarang kita pasang-pasangkan lagi ini. Nah, ini P dengan P, pangkatnya langsung kita tambah 2 tambah 6, hasilnya 8 ya. Ini 2 ditambah minus 3, hasilnya minus 1. Terus ini 5 ditambah minus 3, berarti 5 tambah minus 3 itu hasilnya adalah 2 ya. Nah, sekarang kita ubah bentuknya lagi ini supaya tidak ada lagi yang berpangkat negatif. Ini kita apakan supaya pangkatnya positif? Ya, kita turunkan ke bawah supaya pangkatnya berubah jadi positif.
sehingga kita dapatkan hasil seperti ini ya. Jadi P pangkat 8 dikali R pangkat 2 per Q. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pembahasan eksponen dan sifat-sifat eksponen sampai di sini, kita lanjutkan pembahasan eksponen di video yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.